Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iin Widianisi selaku moderator pada debat hari ini, Jumat 27 November tahun 2020, yang dilaksanakan secara daring. Sebelum debat kali ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib umum debat kali ini, yaitu pada saat debat berlangsung, peserta wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Peserta menghidupkan mikrofon ketika sudah dipersilahkan oleh moderator. Alur jalannya debat adalah sebagai berikut. Masing-masing tim terdiri dari 3 pembicara, yaitu pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Tim terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmatif dan tim oposisi. Yang kedua, masing-masing pembicara diberikan waktu 7 menit 20 detik untuk menyampaikan argumennya. Yang ketiga, kesempatan pertama diberikan kepada pembicara pertama tim afirmatif, kemudian pembicara pertama tim oposisi, dan kemudian pembicara pertama tim oposisi atau tim kontra, dan seterusnya hingga pembicara ketiga. Yang keempat, pembicara pertama tim afirmatif diharuskan mendefinisikan topik dan memberi batasan serta menyampaikan sebagian argumennya. Yang kelima, pembicara pertama dari tim oposisi diharuskan memberi bantahan terhadap pembicara pertama tim afirmatif dan menyampaikan argumen-argumennya. Yang keenam, pembicara kedua dari tim afirmatif memberikan bantahan terhadap pembicara pertama tim oposisi serta menambahkan dan memperdalam argumen dari timnya. Yang ketujuh, pembicara kedua dari tim oposisi memberikan bantahan terhadap pembicara pertama dan pembicara kedua tim afirmatif serta menambah dan memperdalam argumen dalam timnya. 8. Pembicara ketiga dari tim afirmatif memberikan bantahan terhadap argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2 tim oposisi, lalu memberikan kesimpulan. 9. Pembicara ketiga tim oposisi memberikan bantahan terhadap argumen pembicara pertama dan pembicara kedua tim afirmatif, lalu ditutup dengan memberikan kesimpulan. Waktu kesimpulan adalah 4 menit. Dalam debat kali ini hanya diikuti oleh satu tim afirmatif, yaitu beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Mas Haikal Ramadan sebagai pembicara pertama tim afirmatif. Yang kedua, Mas Asy'ari Dwi Rukmana sebagai pembicara kedua tim afirmatif. Dan yang ketiga, Siti Bagiatus Solikah sebagai pembicara ketiga tim afirmatif. Dalam debat kali ini, mosi yang akan diperdebatkan yaitu untuk menghindari stigma standar ganda di masyarakat, maka dilakukan penyamarataan pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan oleh penegak hukum. Sebelum debat dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya ingatkan kepada seluruh anggota tim, mohon untuk menyalakan kamera dan ketika sudah dipersilahkan untuk membacakan atau mengutarakan argumennya, maka dimohon untuk menyalakan mikrofon. Kemudian, kepada pembicara pertama dari tim afirmatif, yaitu Mas Haikal Ramadan, waktu 7 menit 20 detik, saya persilahkan untuk menyampaikan argumen terhadap mosi tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih kepada
moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haikal Ramadan. Saya merupakan pembicara pertama dari tim afirmatif. Mengenai mosi debat kali ini, yaitu untuk menghindari stigma standar ganda di masyarakat, maka dilakukan penyamarataan pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan oleh penegak hukum. Dari mosi kali ini, tim kami berpendapat bahwa kami sangat setuju terhadap mosi debat kali ini. Kenapa? Karena dalam instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang protokol kesehatan, yaitu di mana pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan berupa sanksi sosial tidak diberikan spesifik terhadap beberapa orang saja, tapi untuk semua orang, yaitu bisa petugas kesehatan, bisa masyarakat sipil, ataupun penegak hukum itu sendiri. Jadi, kenapa kami setuju? Karena sudah dijelaskan tadi dari instruksi Presiden, hukuman untuk pelanggar protokol kesehatan itu ditujukan kepada semua orang atau semua kalangan, tidak melihat status sosial dari siapa orang tersebut. Jadi kami dalam mosi ini sangat setuju terhadap mosi debat kali ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmatif, yaitu Mas Haikal Ramadan yang telah menyatakan argumennya. Selanjutnya, waktu yang sama yaitu 7 menit 20 detik berikan kepada pembicara kedua dari tim afirmatif untuk menyampaikan argumen terhadap mosi yang diberikan. Kepada pembicara kedua tim afirmatif yaitu Mas Asyari Dwi Rukmana, saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh tim moderator kepada saya di kesempatan kali ini. Sebelumnya saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asyari Dwi Rukmana. Di sini saya sebagai pembicara dua dalam tim afirmasi atau tim pendukung. Di sini kami menegaskan lagi bahwa kami tetap tidak mendukung mosi dalam pembahasan pada debat kali ini, yaitu untuk menghindari stigma standar ganda di masyarakat, maka dilakukan penyamarataan pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh penegak hukum. Saya tegaskan lagi, pada instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Presiden pada tanggal 4 Agustus 2020, Presiden menginstruksikan setiap pemimpin daerah untuk menyusun yang menetapkan peraturan serta sanksi yang di daerah masing-masing, dilandasi ketentuan hukum yang ada serta kearifan lokal setiap daerah demi mendukung pelindungan kesehatan masyarakat yang terpadu dalam dan berkelanjutan. Peraturan serta sanksi yang dibuat ini harus dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Mau dia seorang yang memiliki sebuah jabatan atau dia hanya orang biasa atau orang yang tidak memiliki sebuah jabatan. Dalam hal ini tentu masih bisa kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan dan sanksi pencegahan virus COVID-19 ini. Salah satunya itu para pejabat tinggi atau orang-orang yang memiliki sebuah jabatan. Nyatanya bisa kita lihat masih banyak para pejabat daerah
atau para pejabat tinggi yang masih melanggar dan tidak mengikuti peraturan serta sanksi yang telah dibuat untuk pencegahan virus COVID-19 ini. Dan lebih anehnya lagi, banyak penegak hukum yang meloloskan para pejabat dari sanksi jika pejabat tersebut melanggar peraturan pencegahan virus COVID-19 ini. Karena mereka merasa memiliki sebuah jabatan, maka dari itu mereka tidak harus diberikan sanksi jika dia melanggar peraturan tersebut. Harusnya mereka diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, bukan malah diloloskan dari sebuah sanksi. Seharusnya pun sebagai penegak hukum, seharusnya lebih tegas lagi dan harus melakukan penyamarataan pemberian sanksi agar terciptanya keadilan dalam masyarakat. Tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang mempunyai jabatan, atau mana yang tidak mempunyai jabatan. Semua harus dihukum dan disanksi seadil-adilnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang peraturan dan pemberian sanksi pencegahan virus COVID-19 ini. Bisa kita lihat sebagai contoh, misalkan masyarakat biasa seperti kuli bangunan, pengemis, tukang sapu, dan masyarakat biasa lainnya yang melanggar peraturan ini, jika mereka melanggar, pasti mereka langsung diberikan sanksi. Tetapi ketika seorang pejabat, seorang polisi, seorang TNI dengan ataupun pejabat lainnya yang memiliki sebuah jabatan, ketika mereka melanggar peraturan atau melanggar peraturan dari pencegahan virus COVID-19 ini, banyak sekali penegak hukum yang meloloskan mereka dan tidak memberikan sanksi apapun. Bahkan ada juga pada penegak hukum pada saat memberikan sanksi tidak mematuhi peraturan seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak saat memberikan sanksi. Hal ini harus diperhatikan lagi bagi para penegak hukum. Sebaiknya para penegak hukum harus lebih menyamaratakan pemberian sanksi bagi para pelanggar. Tidak usah membeda-bedakan mana yang miskin, mana yang kaya, mana yang memiliki jabatan, dan mana yang tidak memiliki jabatan. Agar para masyarakat Indonesia terhindar dari stigma standar ganda atau perilaku yang berbeda kepada masyarakat biasa atau orang biasa yang tidak memiliki sebuah jabatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjut oleh pembicara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim afirmatif yaitu Mas Ari Dwi Rukmana. Selanjutnya, kepada pembicara ketiga tim afirmatif yaitu Mbak Siti Bagiatus Salihah. Saya berikan waktu 7 menit 20 detik untuk menyampaikan argumen terhadap mosi yang telah diberikan. Kepada Mbak Siti Bagiatus Salihah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Tadi telah dibicarakan oleh pembicara pertama kami, berbicara kepada Anda tentang Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang membahas tentang pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan harus merata ke semua orang. Jadi tidak memandang kalangan, baik itu kalangan atas maupun kalangan bawah. Jadi semuanya harus merata, agar tidak menimbulkan ketimpangan antara masyarakat. Kemudian pembicara kedua kami berbicara mengenai pemberian sanksi itu tidak memandang jabatan, baik itu yang memiliki jabatan Polri, TNI, dokter, atau segalanya, itu tidak ada perbedaan dengan mereka yang tidak memiliki jabatan atau bahkan di kalangan sosial yang bawah. Begitu. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, mereka harus menyamaratakan pemberian sanksi hukum kepada semua orang. Jadi masyarakat akan percaya bahwa penegak hukum ini dilakukan secara adil dan merata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi saya tegaskan di sini bahwa tim kami mendukung mosi ini. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim afirmatif, yaitu Mbak Siti Bagiatus Solihah. Kemudian, bagi tim afirmatif dapat memberikan pidato kesimpulannya. Waktu yang diberikan yaitu 4 menit. Silakan bagi tim afirmatif yang memberikan kesimpulan adalah pembicara 1 atau pembicara 2 dari tim afirmatif tersebut. Silakan untuk memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulan dari mosi debat tim kami adalah kami masih sangat setuju pada mosi debat kali ini. Dengan adanya penyamarataan pemberian sanksi terhadap setiap orang yang melanggar protokol kesehatan, membuat setiap orang dapat menjaga protokol kesehatan lebih baik. Jadi setiap orang mampu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, tidak memandang saya siapa, saya bisa apa. Dan ini dampaknya sangat baik terhadap protokol kesehatan. Jadi dapat lebih cepat, dapat lebih baik untuk menangani virus COVID ini. Jadi karena setiap orang bisa mengikuti protokol kesehatan, maka banyak orang yang terhindar dari virus COVID ini. Jadi negara dapat mempercepat proses penanganan COVID ini. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim afirmatif yang telah menyampaikan argumennya terhadap mosi debat kali ini, yaitu untuk menghindari stigma standar ganda di masyarakat, maka dilakukan penyamarataan pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan oleh penegak hukum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tim afirmatif mendukung dan setuju terhadap mosi yang telah diberikan dengan alasan seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1 Mas Haikal Ramadan dalam pidato kesimpulan tadi, bahwasanya tim afirmatif mendukung mosi tersebut karena adanya pemberian sanksi yang terhadap pelanggar protokol kesehatan oleh penegak hukum dapat membuat setiap orang mampu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa membeda-bedakan adanya jabatan, kaya atau miskin, dan status sosial suatu masyarakat tersebut. Dan dengan adanya protokol kesehatan ini, maka kita turut serta dalam mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih sebelumnya. Sebelum debat kali ini saya tutup, saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memoderatori debat kali ini terdapat tutur kata yang salah ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.